Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak, mantan penjual palu gada, apa lu mau gua ada ya, mantan karyawan bank, mantan wakil kepala sekolah TK, kemudian mempunyai ribuan member di bawah jaringannya, tersebar di dalam dan di luar negeri. Beliau juga peraih reward trip MCI ke puluhan negara dan penerima cash reward 50 juta 2 kali. Silakan Ibu Marcella Yovita, waktu dan tempat. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Sasa atas perkenalannya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan sekali lagi nama saya Sela. Saya salah satu stokis MCI di Kota Bandung. Bapak Ibu, kalau bicara tentang testimoni bisnis, pasti bicara tentang apa yang sudah saya dapatkan dari bisnis ini ya, gitu. Dari sisi materi tadi Pak Antoni sudah bilang ya, tadi sudah sempat menyebutkan masalah materi. Tapi untuk saat ini saya ingin berbagi dari sudut pandang yang lain. Sedikit cerita Bapak Ibu, saya ini besar dari keluarga yang sederhana. Ya, orang tua saya menikah dalam kesederhanaan, tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka lewatkan sejak saya kecil. Jadi meskipun keluarga kami sederhana, tapi satu yang tidak pernah terlewatkan adalah berlibur. Jadi kami selalu punya jadwal untuk berlibur, Bapak Ibu. Mungkin ada slide-nya ya. Waktu kecil tuh saya sering banget pergi kemana-mana gitu sama orang tua saya. Jadi ini ada di Ragunan kalau nggak salah ya. Terus itu di Sarangan tuh yang ada bebek-bebekan ya. Terus ada di Baturaden. Dan ini tuh bukan cuman ketiga tempat ini, kami sering banget pergi ke touring gitu, kadang-kadang ke Bali, kadang-kadang ke keliling Jawa gitu ya. Tapi tipe liburan kami itu adalah backpacker ya. Kami tidak pernah naik pesawat sejauh apapun kami pergi. Karena bagi kami pesawat itu adalah transportasi orang kaya, bukan levelnya kami lah gitu ya. Jadi singkat cerita, kebiasaan orang tua kami itu terbawa kepada anak-anak ya. Jadi saya, adik saya juga sama-sama hobi traveling. Dan sejak saya menikah, saya pun selalu menjadwalkan seperti itu gitu ya. Menjadwalkan setahun mungkin kita akan pergi jalan-jalan 2-3 kali gitu. Meskipun kondisi keuangan kami mungkin sederhana juga gitu ya. Jadi kami pergi ya sesuai dengan kemampuan kami aja gitu. Dan satu hari Bapak Ibu, saya sudah punya anak, satu orang putra, sekarang usianya 14 tahun. Tapi saya masih ingat waktu itu usia sekitar 6 tahun, anak saya itu lihat iklan Legoland di TV. Dia hobi banget sama Lego ya, dia hobi banget sama Lego, terus dia lihat iklan di TV, iklannya iklan Legoland. Wah, dia langsung terpana ngeliatin TV. Terus dia langsung bilang, "Mami, aku pengen itu ke sana. Itu sepertinya surga Lego," dia bilang begitu. Saya dalam hati mikir, waduh, mau ke sana ya? Itu kan di Malaysia ya, jauh gitu ya. Dan saya mikir gimana caranya saya bisa ke sana gitu. Soalnya Bapak Ibu, saya itu keluar negeri itu cuma 1 kali pada saat itu, yaitu pada saat saya menikah. Pada saat saya menikah, saya bulan madu, itu sekali-kalinya saya ke Singapura dan Malaysia karena kebetulan saya dapat TEPA yang lumayan besar gitu ya. Jadi saya bingung waktu anak saya minta begitu, saya mikir dalam hati, bagaimana caranya gitu ya, dan saya belum kenal MCI pada saat itu. Tapi saya cuma bilang begini waktu itu sama anak saya bilang, Daryl doain mami papi ya, supaya ada rezekinya buat ajak Daryl ke situ, karena itu jauh, bukan di Indonesia, itu di Malaysia, itu harus ngumpulin uang lumayan lama, saya bilang begitu. Nah, singkat cerita ya Bapak Ibu ya, namanya juga orang tua gitu ya, dengan anak minta pasti muter otak, aduh gimana caranya untuk bisa mewujudkan keinginan dia gitu. Waktu itu usia dia sudah 7 tahun, sudah 6 tahun, waktu itu usia dia sudah 6 tahunan gitu ya. Dan Legoland itu kan permainannya nggak bisa sampai anak besar gitu ya. Jadi saya harus mikir gimana caranya supaya saya bisa cepat bawa dia ke Legoland.
Karena usianya terbatas gitu. Permainan di Legoland itu kalau nggak salah maksimal paling sampai usia 9 sampai 10 tahun gitu. Bahkan ada yang cuma bisa sampai usia 6 tahun. Saya waktu itu sampai searching Bapak Ibu di Google, saya searching profesi apa saja yang bisa membawa saya jalan-jalan ke luar negeri gratis. Saya waktu itu sampai cari seperti itu di Google. Dan memang keluarlah beberapa profesi. Ada yang nulisnya jadi tour leader freelance, terus gitu ada yang nulis juga jadi apa ya, maksudnya kerja di agen tour gitu ya, kerja di agen tour. Terus ada juga yang nulis kalau jadi vlogger, zaman dulu nggak ada vlogger ya, jadi blogger, jadi yang suka nulis-nulis di internet gitu ya tentang perjalanan wisata gitu ya. Terus udah gitu, banyak lah, pokoknya banyak profesi, tapi tidak dituliskan profesi MLM. Nggak ada waktu itu profesi MLM. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran gitu ya. Oh, waktu itu ada profesi agen asuransi juga ada. Nah, profesi-profesi yang memungkinkan, saya sebetulnya sudah coba Bapak Ibu, karena saya suka storytelling, jadi saya pernah coba juga buat blogspot gitu ya, saya pernah buat tulisan-tulisan gitu ya. Tapi ya semuanya berlalu begitu saja gitu. Semuanya berlalu begitu saja dan saya masih belum juga gitu ada kemajuan gitu ya. Dan saya nggak pernah menyangka Bapak Ibu kalau beberapa tahun kemudian ternyata impiannya saya, hobinya saya jalan-jalan, impiannya anak saya ternyata bisa diwujudkan oleh sebuah perusahaan MLM. Saya itu member sejak 2014 Bapak Ibu. Tapi saya baru menjalankan bisnisnya itu di 2016. Dan sejak saya fokus menjalankan bisnisnya, bersyukur banget saya dapat tiket demi tiket untuk jalan-jalan ke luar negeri gratis, gitu ya. Dan waktu pertama saya cuma dapat 1 tiket dan itu saya berangkat ke Singapura, naik cruise Royal Caribbean. Kemudian periode berikutnya saya tembus 2 tiket. Saya tembus 2 tiket, yang satu saya pakai ke Shanghai, yang satu saya cairkan. Untuk apa Bapak Ibu? Saya cairkan untuk membawa anak dan suami saya pergi ke Legoland Malaysia. Waktu itu usianya Daryl itu sudah 8 tahun ya, sudah 8 tahun. Ada slide-nya mungkin ya? Ya. Jadi waktu itu Daryl usianya sudah 8 tahun, tapi dia masih tetap excited banget saya bawa ke Legoland. Bapak Ibu bisa lihat wajahnya ya, happy banget. Dia berfoto juga di setiap itu dia belanja Lego banyak banget ya. Pokoknya berasa diulang tahunin aja dia waktu itu ya. Mau beli apa aja boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Dulu tuh saya punya budget Bapak Ibu kasih mainan anak itu cuma 50.000 dalam 1 bulan. Jadi saya nggak pernah beliin Lego-Lego yang besar karena mahal, harganya di atas 200.000 gitu ya. Bahkan kadang ada yang sampai berjuta-juta. Tapi waktu kami pergi ke Legoland itu, apapun yang dia mau saya beliin. Dia bahagia banget. Terus slide berikutnya, dia berfoto di berbagai wahana di Legoland itu ya, pokoknya dia happy banget lah gitu. Dan saya juga tentu saja sebagai orang tua ya, saya happy banget juga melihat anak saya impiannya terpenuhi ya. Itu usia dia 8 tahun. Itu ada beberapa permainan yang dia sudah tidak bisa mainkan Bapak Ibu, karena ada yang cuma sampai usia 6 yang boleh main gitu. Cuman bersyukur waktu itu usia 8 tahun dia masih bisa main beberapa permainan dan masih cukup seru lah ya bisa dibilang. Nah, Bapak Ibu, untuk periode berikutnya lagi, saya tembus lagi 3 tiket. 1 tiket saya berangkat, kemana saya lupa ya. 2 tiketnya saya cairkan. Saya cairkan untuk apa? Saya cairkan bukan untuk saya tabung dulu, saya cairkan untuk membawa kedua orang tua saya ke Singapura, Malaysia, dan Phuket. Gitu ya, karena orang tua saya waktu itu memang orang tua saya sampai saat ini punya keterbatasan badan ya, dia punya osteoporosis, mama papa saya itu ada masalah dengan kaki, terus dan jalan nggak bisa terlalu jauh gitu ya. Jadi memang saya tidak pernah membawa mereka untuk berangkat trip bersama MCI karena tidak akan kuat mengikuti jadwal turnya gitu ya. Terus mungkin kadang turun dari bus harus jalan jauh ke tempat wisatanya atau mungkin harus naik tangga, sedangkan mereka
nggak terlalu kuat untuk itu gitu ya. Jadi saya arrange perjalanan sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Hotel dipilihkan di tempat yang dekat keramaian supaya mereka jalannya gampang gitu ya, cari makan gampang, belanja gampang gitu ya. Dan kemudian di tahun 2019, tahun berikutnya lagi ya, tahun 2019 itu 2018 saya ajak mertua untuk ke Hong Kong dan Macau. Jadi memang di tahun-tahun pertama ya Bapak Ibu, meskipun saya dapat tiket cukup banyak, tapi terus terang saja saya belum menabung gitu ya. Bukannya saya berniat untuk boros, bukan saya berniat untuk boros, tapi saya sedang mengejar waktu gitu. Saya sedang mengejar waktu karena waktu tidak pernah menunggu saya gitu ya. Usia anak saya terus bertambah, usia orang tua saya juga terus bertambah, kondisi badan mereka pun tidak selamanya fit gitu ya. Jadi saya ingin menyenangkan mereka dulu gitu. Kemudian barulah saya mulai menabung dari tiket-tiket yang saya dapatkan. Dan Bapak Ibu, saya juga tidak pernah menyangka kalau bisnis MLM ini bukan hanya membuat saya bisa menyenangkan keluarga, tapi juga saya sendiri jadi traveler dadakan Bapak Ibu, dan travelernya traveler internasional. Saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa sampai keliling dunia ke beberapa negara, bahkan sampai ke benua Eropa. Saya nggak pernah menyangka gitu, karena saya pikir, wah Eropa itu negaranya orang kaya lah, saya nggak akan sampai kayaknya ke sana gitu ya. Tapi ternyata saya sampai ke sana dari bisnis ini gratis, fasilitasnya juga bukan fasilitas backpacker seperti yang dulu saya alami gitu ya, tapi fasilitasnya fasilitas bintang 5. Dulu saya bilang pesawat adalah transportasi orang kaya, sekarang melalui MCI saya sering banget naik pesawat, dan bukan tipe pesawat yang maskapai ekonomi, tapi maskapai yang terbaik. Sampai bosen kita geret koper sama-sama bareng-bareng sama tim untuk jalan-jalan ke luar negeri. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pada malam ini punya impian yang sama seperti saya, memang hobinya mungkin sama-sama traveling, atau mungkin ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan anak, Bapak Ibu putuskan yang terbaik secepat mungkin saat ini juga, action juga dengan cepat, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Kebayang ya kalau waktu itu saya tidak dengan cepat serius menjalankan bisnis ini, mungkin impian anak saya akan berlalu begitu saja gitu. Karena kalau usianya semakin besar, dia sudah tidak cocok lagi untuk diajak ke Legoland gitu ya. Begitu pula dengan orang tua saya. Kalau saya waktu itu nggak dapat tiket cukup banyak untuk bisa dicairkan dan mengajak mereka pergi, mungkin mereka udah keburu lebih lemah kondisinya gitu ya. Kayak hari ini kondisinya sudah lebih lemah daripada beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jalannya sudah lebih tidak bisa jauh lagi. Sekarang bahkan mama saya sudah nggak bisa naik tangga. Kalau naik tangga itu pelan-pelan banget gitu. Dan harus dipegangin gitu ya. Dan ya banyak hal Bapak Ibu, waktu tidak pernah menunggu kita, waktu terus berjalan, usia orang-orang tercinta kita juga terus berjalan, dan siapa lagi yang harus mengusahakan kalau bukan kita ya. Kalau kita masih punya tenaga, masih punya cukup waktu, kita yang harus bergerak cepat, kita yang harus action cepat untuk bisa mewujudkan kebahagiaan orang yang kita cintai. Sekian sharing dari saya.